Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah bangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat, masih dikaruniai iman, Islam, ketaatan untuk datang memenuhi kewajiban kita salat subuh berjamaah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun nanti pada suatu saat sebentar ataupun lama kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan tidak dihitan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dikumpulkan dengan seluruh Bani Adam, seluruh manusia di hadapan Allah di padang yang disebut dengan mahsyar. Dan setiap kita akan bertanggung jawab atas kehidupan kita ini. Semua kita akan ditanya oleh Allah. Allah telah karuniakan kehidupan, dan itu bukan untuk dilewati begitu saja, tapi akan ditanya nanti. La yazalu qadama abdin hatta yus'al an arba'. Tidak bergeser kaki manusia itu sehingga dia akan ditanya tentang 4 hal. Setiap kita, karunia yang paling mahal yang Allah telah berikan yang bakal ditanya adalah an umri, tentang umur. Allahu Akbar. Tentang umur. Setiap hembusan nafas kita ini umur. Setiap kedipan mata kita nih umur. Setiap langkah kita itu umur. Dan tidak akan terulang lagi. Tidak ada hembusan yang bisa ditarik lagi. Tidak ada kedipan mata yang bisa diulang lagi. Itu umur. Ditanya, ada yang 50, 60. Begitu dia balik, semua amal perbuatannya ditanya oleh Allah SWT. Apa sih yang ditanyakan dalam umur itu? Bagaimana kamu gunakan umur? Bagaimana kamu gunakan? Allah tidak tanya umur kamu 60, selama 60 bikin apa saja. Tapi Allah akan tanya per detik, per hembusan nafas, ditanya. Habis ini, habis ini, habis ini, habis ini. Setiap mukmin itu ditanya setiap langkahnya, per second semua ditanya, per hembusan nafas. Maka diperintah oleh Allah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jangan pernah kosong.
Jangan pernah satupun ada kehidupan di kita ini yang tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak ada ketaatan. Bakal ditanya. Kemudian bagian dari umur yang terpenting itu ansyababi. Masya Allah, masa muda. Bagaimana kamu gunakan masa muda? Ketika justru Allah titipkan, Allah karuniakan kepada kita di masa muda itu kekuatan, kesehatan, kemampuan, Masya Allah, kelincahan dan sebagainya lah, potensi-potensi anak muda. Ini Allah tanya juga. Berikutnya ditanya an malih, harta. Ini dua pertanyaan, satu poin tapi dua pertanyaan. Dari mana dan kemana digunakan? Ini juga Allahu Akbar. Sehingga disabdakan oleh Nabi, di akhir zaman banyak orang tidak peduli dari mana dia dapatkan uang. Di akhir zaman itu sudah nggak peduli. Udahlah nggak apa-apa, udahlah nggak apa-apa. Halal kok, menghalalkan dirinya. Ada sifat keberanian untuk memakan yang haram. Kemudian dari mana kemana kamu gunakan? Kadang-kadang orang merasa, oh ini tahu nih harta saya nggak halal karena korupsi 1 triliun, sedekah bikin masjid 1 miliar dengan harapan yang 1 triliun itu dimaafkan. Nggak bisa. Kemudian ditanya lagi tentang ilmu. Allahu Akbar. Dipakai apa ilmu ini? Digunakan tidak? Pertanyaan khusus. Mentang-mentang ulama, dia merasa aman dengan kesolehannya, dengan keilmuannya, ditanya oleh Allah, dipakai tidak? Semua ini hadirin berhubungan dengan apa? Dengan suka atau tidak sukanya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu." Allah itu kalau suka dengan seorang hamba, digunakan dia untuk agama. Allah kalau senang sama seseorang itu, Allah gunakan, Allah sibukkan, Allah capekkan dia untuk agama. Karena orang yang paling disukai oleh Allah, orang yang paling disenangi oleh Allah adalah orang yang paling sibuk dengan agama. Betul tidak? Para anbiya itu kekasih Allah yang sangat dicintai oleh Allah. Dan ciri yang terbesar pada para anbiya itu apa? Sibuk agama. Semakin Allah cinta pada seseorang, semakin digunakan orang itu untuk agama. Mafhum mukhalafahnya, kalau Allah sudah benci seseorang, dia akan ditarik hidayat taufik dari agama. Banyak niat-niat kebaikan. Oh, saya nanti mau tahajud, nggak dikabul sama Allah. Saya mau ini, tidak diberi oleh Allah, tidak diberi kesempatan sampai meninggal. Nah ini kalau Allah sudah suka, yang pasti Allah akan berikan iman kepada orang itu. Diberi apa? Iman. Itu tanda orang itu disukai oleh Allah. Oh, tidak mungkin orang beriman itu tidak disukai oleh Allah. Semua orang beriman itu dicintai oleh Allah. Diberinya syahadat, diberinya kalimat yang paling agung, la ilaha illallah. Ini pilihan Allah
pilih dari sekian banyak hambanya, Allah berikan sebagian orang yang dengan kalimat la ilaha illallah. Semakin kesini semakin jarang. Ada orang sudah diberi, dicabut lagi. Sudah diberi karunia dengan la ilaha illallah, dicabut lagi oleh Allah. Jadi murtad. Dilepasnya la ilaha illallah itu dari dirinya. Allah sudah nggak suka sama dia. Allah tidak suka. Dan ini musibah yang terbesar. Kemudian apakah cukup dengan iman saja itu tanda Allah suka kepada kita? Orang beriman kadar dicintai Allahnya tuh berbeda-beda. Semua orang kita ngaku kita cinta pada Allah, tapi belum tentu Allah cinta pada kita. Kita sayang pada Allah, tapi Allah belum tentu sayang kepada kita. Apa? Selanjutnya, orang beriman itu akan digunakan oleh Allah dalam agama. Orang beriman nih, ada orang beriman, dia beriman saja hanya la ilaha illallah yang dia miliki, modalnya itu pun udah luar biasa. Tapi kehidupannya sejak baliknya sampai matinya tidak ada sedikit pun ketaatan pada Allah. Banyak. Ada orang yang seumur hidupnya tidak pernah masuk masjid. Ada orang yang seumur hidupnya tidak pernah sholat. Ada orang yang seumur hidupnya tidak pernah baca Quran. Tapi orang yang dicintai oleh Allah, dia digunakan, betul-betul digunakan untuk agama. Subuh dibangunkan oleh Allah, tahajud dibangunkan oleh Allah, dipilih oleh Allah pergi ke masjid, dipilih oleh Allah, digunakan lagi habis sholat subuh duduk dalam majlis. Udah selesai ini digunakan lagi oleh Allah ikut musyawarah. Dipilih lagi oleh Allah silaturahmi. Dipilih lagi oleh Allah duha. Terus begitu dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah, digunakan oleh Allah. Tapi digunakan oleh Allah juga macam-macam. Ada yang orang itu digunakan oleh Allah dirinya saja, hartanya tidak. Dirinya saja dipakai, hartanya tidak. Dia punya harta itu saking dia bakhilnya, peditnya dia, kikirnya dia itu, dia menumpuk-numpuk harta. Sholat rajin, tahajud rajin, duha rajin. Tapi bab harta, alhaakumut takasur, tumbuk-tumbuk. Dia lebih suka harta itu dipakai untuk hobi dia. Beli mobil-mobil mewah, mobil-mobil antik, motor-motor antik, ditaruh aja dipajak. Rumah mewah-mewah, rumah bagus-bagus. Setahun sekali ganti model kamar mandi, setahun sekali ganti model garasinya, ruang tamunya, ganti sofa, ganti ini. Padahal seburuk-buruk pembiayaan adalah untuk rumah. Seburuk-buruk pembiayaan, kata Nabi SAW. Ada yang suka hobinya kada burung, sampai burung-burung yang mahal-mahal dia beli. Zamannya cincin itu kan kita bagaimana Pak? Cincin sampai mahal-mahal, kita beli juga. Dikoleksi begitu saja. Tapi untuk ibadah dia rajin. Cuman ini nih, dia dipakai itu hanya dirinya saja, sedangkan hartanya tidak dipakai oleh Allah. Ini nanti dihisab aja tadi. Anmalihi, hartanya. Ada yang dipakai justru hartanya saja, dirinya enggak. Untuk agama dia, Masya Allah, sedekah,
Bangun masjid, biar saya aja sendiri. Bangun pondok, saya aja sendiri. Berapa perlunya? Imam digaji berapa? 3 juta, kurang 10 juta dari saya. Oh, banyak orang kayak begitu juga. Bangun sana, bangun sini, bangun. Hartanya saja, dirinya nggak ikutan. Dirinya tidak dipilih oleh Allah. Ada yang dirinya saja, keluarganya tidak. Masya Allah, jamaah masjid rajin, tapi istrinya tidak berjilbab, anaknya korban narkoba, putrinya hamil di luar nikah. Ya Allah, banyak jamaah-jamaah itu dengan berbagai kesolehannya lah, tapi nggak ada yang keluarganya berantakan parah. Artinya Allah cuma cinta sama dianya saja. Allah suka sama dianya, sama keluarganya enggak. Allah enggak suka sama istrinya, Allah enggak suka sama anaknya. Bahaya kalau begini. Nanti bakal di akhirat bukan jadi saksi kebaikan, ini jadi musuh nanti ini. Istri-istri yang seperti ini, anak-anak yang seperti ini. Maka bagaimana kita jadikan diri kita ini sebagai barometer untuk menyaksikan, untuk memastikan bahwa Allah sayang pada saya, Allah cinta pada saya, Allah cinta pada rumah saya, Allah cinta pada istri saya, anak saya, mobil saya, kebun saya, toko saya. Pastikan itu semua digunakan untuk agama. Punya mobil untuk apa kalau rumah kantor, rumah kantor, rumah pasar, rumah pasar? Ada jamaah dibiarin, ada orang soleh dibiarin, ada jamaah santri dibiarin. Mobil banyak, masya Allah, berjejer. Untuk apa? Rumah bagus, mentereng, tapi tidak digunakan. Yang jadi tamu itu orang-orang politik, yang jadi tamu orang-orang pembisnis besar, pejabat-pejabat. Orang bertakwanya nggak pernah, orang solehnya nggak pernah, ulama nggak pernah, solihin, muttaqin nggak pernah. Padahal kata Nabi itu, ya, masaklah untuk orang-orang soleh ini, undang anak yatim, undang ulama. Wah, itu keberkahan luar biasa. Udah jamaah masturat, terima rombongan-rombongan, terima di rumah kita, undang makan, undang ini. Wih, rumah ini keberkahan. Bahkan kemarin Maulana Ahmad Lat itu di Sabah, beliau katakan, Maulana Hubeb, beliau katakan, kalau kamu bikin rumah sampai kamu beli gula, beli cabe, kamu nanak nasi, kamu beli sofa, tapi kamu niatkan untuk memuliakan ulama, memuliakan tamu, memuliakan tamu-tamu yang soleh, masya Allah, rumah kamu itu menjadi sumber keberkahan. Mendoakan kamu, walaupun hanya 1 sendok gula kamu beli, bukan untuk pribadi. Ya Allah, saya beli gula ini, barangkali nanti ada tamu-tamu soleh datang ke rumah saya bisa hidangkan teh, saya bisa hidangkan minuman. Niatnya bukan itu, beli sofa mewah-mewah, bukan untuk kesombongan. Ya Allah, saya beli sofa ini untuk kenyamanan tamu-tamu nanti yang datang. Kamu tamu soleh, orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Engkau ya Allah, mereka bisa nyaman duduknya di rumah saya. Kita beli AC untuk nyamannya tamu. Allah, coba lihat, digunakan itu berbeda, niatannya sudah berbeda, bukan untuk kesombongan. Saya beli ya Allah mobil bagus-bagus nih, mahal-mahal seperti ini, bukan untuk kesombongan ya Allah, untuk ngantar jamaah, untuk ngantar ulama, untuk ngantar orang-orang soleh ya Allah. Wah, yang digunakan untuk agama itulah yang diberkahi. Sisanya hisab, parah.
Baju kita sekarang ini, masya Allah, baju cuma berapa Pak? Paling 10.000 apa? 100.000 lah jubah kita. Koko kita ini koko murah aja, sarung-sarung murah. Dibandingkan sama jas, dasi, kemeja yang mahal-mahal, datang untuk apa? Pertemuan-pertemuan, lalai, bisnis, pesta-pesta pernikahan. Tapi yang murah-murah ini digunakan untuk sholat, untuk zikir, untuk ini jauh lebih mulia, jauh lagi diberkahi oleh Allah daripada jas-jas yang mahal-mahal. Bukan nilainya, tapi kegunaannya. Itu yang Allah suka. Lihat para Nabi SAW, diri mereka habis-habis untuk agama. Para sahabat senang digunakan untuk agama, tuh suka, senang. Ya dirinya, ya istrinya, ya anaknya, ya hartanya, kudanya, kambingnya, semuanya suka dipakai untuk agama. Sahabat punya semangat tuh seperti itu. Coba lihat istrinya Amr bin Jamuh. Dia tuh nggak suka kalau suaminya balik lagi tidak dipilih untuk agama tuh. Dia terus saja menggerutu. Dia terus saja ngomel sama suaminya nih. Kamu nggak jadi pergi ke peperangan tuh, bagi dia itu kenapa ya Allah, ini suami saya kok dipakai apa nggak dipakai untuk peperangan? Memang ada alasan, dia uzur, dia pincang, kakinya bermasalah, diizinkan oleh Nabi. Tapi bagi seorang istri punya suami tidak digunakan oleh Allah dalam peperangan, bagi dia hatinya tuh tidak tenang. Ya Allah, saya punya suami nggak dipakai untuk agama, bagi dia aib itu. Terus saja dia ngomel, dia menggerutu. Lihat, sampai akhirnya suaminya Amr bin Jamuh itu bagaimana dia bilang? Dia keluar, dia doa, ya Allah jangan kembalikan aku ke Madinah. Didengar oleh untanya kan, pergi ke Medan Uhud, meninggal, mati syahid, mau dibawa jenazahnya pulang ke Madinah, untanya tidak mau bergerak karena sudah didoakan jangan kembali ke Madinah. Kita sendiri hadirin punya istri, punya anak-anak, dipakai tidak untuk agama. Kita senang kalau istri kita arisan, ikut senam, ikut ini, ikut itu ya. Sahabat tidak seperti itu. Seorang sahabat datang bawa bayinya kan, pada Khalid bin Walid. Anak-anakku sudah habis semua mati syahid di medan perang. Tinggal ini saja bayi yang tersisa. Wahai Khalid, gunakan ini. Gunakan untuk fisabilillah. Bagaimana aku bisa gunakan? Ini masih bayi, gunakan sebagai tamengmu dari panah-panah dan tombak-tombaknya musuh. Coba sampai begitunya. Ingin digunakan untuk agama tuh, ingin ada semangat. Ya Allah, saya umur sudah sibuk dan sudah kerja mati-matian masa muda. Sekarang saya ada masa, ya Allah, saya udah pensiun, saya udah tua, sudah bau kubur. Kubur sudah manggil-manggil saya, kemari, kesini, kita saja yang lupa. Kita nggak dengar. Ya Allah, pengen mati itu disujud, pengen mati itu fisabilillah, pengen mati itu lagi jaulah, kan begitu. Minta sama Allah, dipakai ya Allah nih. Masa muda saya nggak bisa, sekarang masa tua, untuk apa lagi ya Allah? Minta sama Allah, digunakan. Masa-masa kita Pak, Allahu Akbar. Mulai Ahmad Lahat itu sudah 90 lebih, mulai Ibrahim sudah 90 lebih, pergi ke Amerika, kena serangan jantung di Amerika, operasi di Amerika. Mulai Ibrahim dalam tahun 2023 saja sudah 121 negara dia datang. Amerika, Eropa, Kanada, Afrika, Australia, Asia, terus
dengan segala keuzurannya, dengan kursi roda yang masa Muhammad lah, Muhammad Ibrahim, baik paruk kali paruk, masya Allah. Tiap hari pakai pempes, ganti pempes. Sudah jalan pun udah nggak normal, berdiri sudah tidak normal, tapi digunakan oleh Allah. Ya Allah, kita masih muda, masih tegap. Orang tua kita sudah 70 lebih, masya Allah. Mahal, digunakan untuk agama itu mahal sekali. Tanda Allah suka. Ada lagi yang digunakan oleh Allah itu pertanyaannya, sampai kapan? Kapan Allah gunakan? Ada orang jos, semangat, yes. Digoda saja sedikit dengan proyek, udah lupa. Makomi nggak buat, jolah tidak buat, silaturahmi nggak buat, 2,5 jam udah habis. Jenggot dicukur, ini. Ada yang kayak begitu. Awalnya saja dia hebat, wah naskil orang, ajak orang, ini orang. Begitu di ujungnya habis. Allah nggak gunakan lagi. Sampai kata Nabi, ada orang berjalan-jalan, tinggal selangkah lagi masuk ke surga. Tinggal 1 langkah lagi, nih, tinggal 1 kaki lagi, dia berbuat sesuatu yang Allah tidak suka. Lihat sukanya Allah ya, menentukan banget tuh, suka tidak sukanya Allah. Dia berbuat, berbicara, ngomong sesuatu yang Allah tidak suka, langsung masuk ke dalam neraka. Sebaliknya seorang yang dia masuk ke neraka, hampir 1 langkah lagi masuk ke neraka. Dia berbuat, dia berbicara sesuatu yang Allah suka, diampuni dosanya, masuk ke dalam surga. Kan begitu. Maka orang itu, ya Allah takut, saya ternyata selama ini saya punya ini, saya punya itu, ternyata engkau nggak suka ya Allah. Ada seorang istri menikah dengan suaminya, dia hidup harmonis, ini sama-sama taat, sama-sama soleh, solehah, keluarga bahagia bener ini, sepasang ini, betul-betul berbahagia, sama-sama taat, sama-sama soleh. Yang suami soleh, yang istrinya solehah. Sampai satu ketika kata suaminya, sayang, kamu tuh betul-betul sangat membahagiakan aku. Aku betul-betul sayang sama kamu. Istri solehah, taat, ini itu dan semuanya dipuji-pujinya. Sekarang apa kamu mau, saya akan kasih hadiah spesial. Sebutkan saja apa yang kamu mau, saya akan kasih kamu hadiah istimewa, spesial. Sudahlah, saya bersama kamu, bisa melayani kamu saja, saya sudah bahagia. Tidak, sebutkan apa yang kamu mau. Enggak, saya sudah cukup. Ini saya sudah, semuanya sudah serba cukup dah. Enggak usah ini, saya sudah cukup, rasa senang. Paksa-paksa akhirnya kata istrinya, betul ya bang, mau ngasih apa yang saya minta? Iya, so kamu sebutkan apa? Ya udah kalau gitu saya minta cerai. Kaget kan? Pas diminta, dibilangnya apa? Minta cerai. Allahu Akbar, minta cerai. Bener nih kamu? Iya, awas loh, abang tadi katanya kan mau nunaikan, sekarang saya minta cerai. Wah, kenapa kamu minta cerai? Apa masalahnya? Enggak, pokoknya abang kalau ini janji mau tunaikan. Udah janji abang mau tunaikan, minta apa saja akan ditunaikan. Saya minta cerai. Ribut-ribut begini-gini, akhirnya oke lah. Besoknya mau pergi ke KUA, pergi ke hakim.
di tengah jalan kepleset, jatuh, suaminya berdarah. Langsung istrinya dia menjerit, kemudian dia katakan, ayo bang, kita nggak jadi lagi ke KUA, kita nggak jadi lagi cerai, kita balik lagi pulang. Enggak, ini nggak apa-apa, cuman lecet aja, berdarah sedikit. Enggak bang, pokoknya kita nggak jadi cerai. Kamu ini gimana? Katanya tadi marah-marah pengen cerai, sekarang kita jalan cuman lecet sedikit saja, ini kita, ayo kita ke, enggak bang. Ini sikap aneh istrinya kan, kata suaminya, kamu ini kenapa? Tadi minta cerai, sekarang nggak jadi. Jadi kata istrinya, Pak, saya itu dengar pengajian Ustaz, kalau orang itu dicintai oleh Allah, Allah itu akan kasih dia sakit. Orang yang paling sehat walafiat, sehat, gitu. Orang yang paling sehat itu Fir'aun, gak pernah sakit. Itu bukan tanda Allah suka, tapi justru Allah tidak suka. Nah ini saya lihat abang bertahun-tahun nikah ini nggak pernah sakit. Nah ini saya curiga, jangan-jangan suami saya nggak disukai oleh Allah. Ini suami saya begitu baiknya, bertanggung jawab, sayang, perhatian, soleh, tapi kok nggak sakit-sakit. Wah, curiga hatinya. Untuk apa tinggal bersama suami yang tidak disukai oleh Allah? Maka saya beranikan diri, daripada saya bersama suami yang tidak disukai oleh Allah, cerai sajalah. Tapi alhamdulillahnya di jalan abang jatuh kepleset berdarah. Oh, berarti Allah sayang juga sama abang. Gak jadi kita cerai. Abang disukai oleh Allah SWT. Untuk apa kita punya sesuatu yang tidak disukai oleh Allah? Diri kita, harta kita, keluarga kita, waktu kita. Maka Allah berikan kesempatan-kesempatan dalam kehidupan ini begitu banyak dan terbuka. Silakan. Nggak bisa seluruhnya untuk agama, sebagian. Bisanya berapa lama? Orang Yahudi saja hadir dalam kerja dunia itu ada aturannya, ada batasannya. Tidak boleh lebih dari 8 jam. Kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada lembur lah, ada inilah, ada itu. Tapi segila-gilanya kita dengan dunia, Allah masih beri kesempatan. Tidak bisa pagi, malamnya. Tidak bisa malam, sorenya. Tidak bisa sore, siangnya. Tidak bisa 100%, 50%, 30%, 10%, gak apa-apa. Belajar. Waktu, diri, harta digunakan untuk agama. Allah hanya minta sedikit. Padahal kita semua milik Allah ini. Innallaha ashtara minal mu'minina. Semua orang beriman tuh sudah dibeli oleh Allah dengan apa? Jannah, surga. Sudah kita dibeli oleh Allah, semuanya datang dari Allah. Allah minta dikit saja kamu. Allah minta sedikit. Gak minta semuanya, silakan. Kamu punya keperluan, kamu punya hajat, punya keluarga, silakan. Kamu punya kesibukan, silakan. Mau ngurus tanah, mau ngurus sawah, mau ngurus perusahaan, pabrik, silakan. Bekerja silakan. Tapi aku minta dikit saja. Allah minta. Ini Allah mau tunjukkan kamu nih sayang tidak? Allah sayang tidak kepada kita ini? Dilihatnya anaknya, udah dikasih permen, kadang-kadang diujikan anak sama ibunya, nak minta nak. Anak yang baik dia akan kasih ke ibunya, padahal permen itu dari ibunya juga. Allah uji kita nih. Coba minta waktunya dikit saja. Allah nggak banyak-banyak. Allah tahu kita masih zujina linnas hubus syahwat minan nisa wal banin dan sebagainya kan. Kita nih masih cinta dengan keluarga, masih cinta dengan pertanian, cinta dengan ini, sawah, ladang, hewan-hewan ternak dan sebagainya. Oke, silakan.
Tapi Allah minta waktu. Dari sholat yang 5 waktu kita, alhamdulillah kita sudah tunaikan. Diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah, hayya ala sholat, hayya falah, kita bersegera. Ini Allah yang punya, Allah yang mau, Allah pengen sayang sama kita. Tapi hadirin itu nggak cukup. Perlu kita agak berdarah dikit lah. Perlu kita ini agak jatuh dikit, berkorban, bertambah korban. Allah semakin korban itu kan tambah karib, tambah korib, tambah dekat, bertambah korban demi agama, bertambah korib kita kepada Allah, bertambah dekat kita dengan Allah SWT. Korbankan apa? Diri kita, harta kita, jangan sebagian-sebagian kita berikan. Selalu bersedia hadir. Berapa Allah minta? Hanya 10% saja. Belajar. Bapak punya 30 hari, silakan. 27 hari sibuk dengan apapun yang Bapak suka. Mau hobinya mancing, silakan mancing. Yang hobinya main catur, silakan main catur. Tapi 3 hari untuk Allah. Selalu bersedia Pak? 120 hari kita, 360 hari kita dalam setahun. Allah minta berapa? 40 hari saja. 40 hari digunakan untuk Allah. Untuk apa kita 3 hari? Untuk apa kita 40 hari? Belajar agama kan bisa di rumah. Bisa ngundang ustadz, ada YouTube, ada ini internet dan sebagainya, belajar agama. Lain Pak. Belajar agama dengan keluar di jalan Allah. Bawa diri kita, harta kita di jalan Allah. Bareng-bareng iktikaf di rumah Allah. Apa yang kita dapatkan? Hati kita dibersihkan oleh Allah. Hati kita dibersihkan oleh Allah. Berdiam di rumah Allah, iktikaf 3 hari, 40 hari, 4 bulan di rumah Allah. Bagaimana kita dekatnya dengan Allah? 24 jam kali sekian di rumah Allah. Ahabul bilad indallahi masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah. Menjadi tamu-tamu Allah SWT. Di rumah Allah. Lihat. Sujud bareng. Rukuk bareng. Kita berdiri bareng. Menangis bareng. Mana ada titel? Tidak ada titel. Di sini rumah Allah, yang jenderal, yang presiden, yang menteri semua tunduk, sujud yang sama, ruku yang sama. Tapi belajar di rumah dengan kemegahan, kementerengan kita, jabatan, kekayaan, apa hilang penyakit hati kita? Tidak akan mungkin hilang. Tidak akan mungkin hilang. Undang guru, undang kiai ke rumah kita dengan segala kemegahan, kekayaan kita. Apa bersih hati ini? Tidak, Pak. Di rumah Allah baru. Sujud kamu 2 kali. Sujud yang pertama kamu diciptakan dari tanah. Sujud yang kedua kamu akan kembali ke tanah. Siapa kita? Tidak ada bawa titel, tidak ada bawa jabatan, tidak ada bawa kekayaan. Dikrem kita. Lalu kita lepas 3 hari di rumah Allah. Siang, malam, pagi, kegiatan ini, kegiatan agama. Pulang 27 hari, Allah, iman tuh berubah segalanya. Mulai kita tahu apa tujuan kita hidup, apa tujuan kita punya toko, apa tujuan kita punya jabatan, apa tujuan kita punya keluarga. Baru kita diluruskan. Tambah lagi kita 40 hari di jalan Allah. Allahu Akbar. Tambah Allah suka kepada kita. Digunakan untuk agama. Digunakan. Banyak orang-orang kaya. Allah pilih menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sebaliknya banyak juga orang-orang miskin yang justru Allah buang. Sudah miskin tidak disukai oleh Allah. Maka kita sekarang pastikan bahwa kita ini, ya Allah cinta sama saya, Allah suka sama saya. Selalu bersedia hadirin. Masya Allah. Yang belum pernah 3 hari ya boleh Pak 3 hari Pak. Insya Allah. Sama Mir, taskilnya nih Mir. Boleh Pak Yudi. Niat Pak. 3 hari.
3 hari. Boleh Pak? Yang bulan ini belum 3 hari siapa Pak? Boleh Pak, insyaallah. Ya, Masya Allah, 3 hari. Silakan tuh sama Pak Ustadz Safri. Silakan Pak. Yang niat Pak 3 hari boleh Pak. 40 hari yang belum 40 hari tahun ini. Udah mau Desember nih Pak. Boleh Pak 40 hari Pak, 40 hari. Yang belum aja, yang belum. Yang belum tahun ini, boleh Pak. Para Ustadz barangkali insyaallah silakan. Masya Allah. Boleh ke Ustadz Safri Pak, Ustadz Safri. Silakan Pak, Masya Allah. Orang-orang Eropa itu Pak, orang-orang Eropa, saya lihat ya, di Belanda, di Belgia, kemana di Prancis, itu kalau sebelum subuh suka bangun mereka kan, suka bangun. Lalu apa? Mereka bawa anjingnya keluar, pas anjingnya pup, anjingnya BAB, terus bawa masuk lagi. Dia bangun hanya untuk berkhidmat sama anjing. Allah kalau tidak gunakan dia untuk agama, Allah akan gunakan dia untuk kehinaan. Seperti itulah. Digunakan untuk ini, digunakan untuk itu ya. Silakan Pak. Ya, Masya Allah. Ini kesempatan, silakan. Yang 40 hari, 4 bulan, 3 hari, silakan Pak. Masya Allah. Kita tinggal 1 hari. Besok kita ke Medan. Silakan Pak, silakan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita punya niatan, ya Pak ya, kita niatkan diri kita, harta kita, keluarga kita untuk agama. Semua niat Pak ya, mati dalam keadaan digunakan oleh Allah untuk agama. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.